Peta persaingan Pilpres 2024 semakin jelas setelah PD Perjuangan mengumumkan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Sementara baca pres Prabowo Subianto tidak mau buru-buru mengumumkan bakal calon wakil presidennya. PDI Perjuangan resmi mengumumkan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menegaskan akan langsung bergerak cepat membawa Indonesia lebih unggul dan tegas dalam penegakan hukum. Dan tentu saja oleh karena itu pemerintahan mendatang harus bekerja jauh lebih keras lagi. Pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Tegas, hitam putih, benar salah, dan tidak abu-abu. Penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insya Allah tuntas. Kalau hukumnya bagus, maka segala aspek kehidupan masyarakat akan bagus juga. Misalnya di bidang sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mengucapkan selamat kepada Mahfud MD yang terpilih sebagai bacawa pres Ganjar Pranowo. Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyebut kehadiran Mahfud membuat kontestasi politik makin seru dan pasangan Anies Amin siap bersaing. Kita ini nggak ada saling melawan, kita ini saling bersaing aja untuk bersanding. Ya, jadi kita rileks-rileks saja. Kita kan sudah semua udah start nih, ya ta? Udah jalan, set. Kita berharap semua berjalan aman, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti. Tinggal Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto yang belum menentukan siapa bacawa pres pendamping Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak ingin terburu-buru dalam menentukan bacawa pres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar. Ojo gerusa-gerusu. Tapi mau ya. bentar lagi deklarasinya. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah mengerucut Pak. Pak, tapi namanya sudah mengerucut Pak. Ya, kita godok terus. Oke. Siapa Pak? Lembaga survei Poltreking pernah merilis elektabilitas jika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Mahfud MD. Hasilnya, Ganjar Mahfud elektabilitasnya 31,6%. Sementara elektabilitas Prabowo jika dipasangkan dengan Gibran Rakabuming Raka mencapai 30,7%. Sedangkan pasangan Anies Muhaimin elektabilitasnya 18,4%. Usai deklarasi, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan langsung mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum besok. Hal yang sama juga dilakukan baca pres dan bacawa pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, PDI Perjuangan resmi menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD menjadi bacawa pres mendampingi Ganjar Pranowo. Deklarasi yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri itu membuat peta persaingan Pilpres semakin jelas. Bagaimana koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bersiap? Kami akan membahas bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, ada Ketua DPP Nasdem Saad Mustafa, dan Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Kang Saan, Brother Dev, Oke, Pak Saan, apa tanggapan dari Koalisi Perubahan terkait dengan deklarasi Ganjar Mahfud MD hari ini? Ya, pertama tentu kita mengucapkan selamat ya ke Pak Ganjar maupun Pak Mahfud yang sudah secara resmi menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden. Dan yang kedua tentu dengan adanya pasangan dari Pak Ganjar, peta kontestasi atau peta kompetisi kan semakin jelas dan pasti. Karena dari koalisi Amin kan sudah ada calon presiden dan calon wakil presidennya. Pak Ganjar sebagai calon presiden dan Pak Mahfud kan kita tinggal nunggu satu lagi pasangan Pak Prabowo dengan siapa. Tapi yang pasti ini semakin pasti dan jelas. Yang kedua juga semakin kompetitif. Jadi dari sisi kami dari pasangan Amin misalnya, Mas Anies punya pengalaman di birokrasi pemerintahan, intelektual, akademisi juga. Pak Mahfud juga sama kan gitu. Rekodnya juga sama-sama dulu berangkat dari aktivis dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa dari sisi
masing-masing pasangan calon ini memiliki keunggulan-keunggulan yang sangat komparatif. Yang kedua juga rekod sebagai intelektual, akademisi, aktivis juga semakin jelas, sehingga ini menjadi sepadan lah kan gitu. Jadi pasangan Amin dan Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini kami semakin sepadan. Jadi kompetisinya insya Allah akan semakin menarik dan sehat. Akan semakin seru ya. Bung Dev, kalau menurut Golkar penunjukan Mahfud menjadi kejutan bagi koalisi Prabowo Subianto? Sebenarnya kan sudah cukup lama dibahas di media tentang potensi siapa-siapa saja nama-nama itu. Nah, jadi kalau muncul salah satu kita sudah lama menduga ya. Jadi nggak perlu tanya ke Bang Enrico lagi. Enrico nanti cuma disotar duga-duga saja. Tapi kita sudah menduga-duga, kita sudah tahu kira-kira siapa ini. Jadi kita begitu nama itu diumumkan, kita sudah oh ya, ini memang sudah kita perkirakan bahwa ini yang akan muncul. Gitu. Siapa bacawa pres Prabowo yang akan dipilih untuk bisa menandingi pasangan Ganjar Mahfud MD? Nah, itu nanti kita umumkan, biar Bang Enrico nanti yang menduga-duga, nanti Bang Tangan juga menebak-nebak. Apa yang ditunggu, Bung Dev? Yang ditunggu adalah momen yang tepat dengan waktu yang pas. Gitu. Kan sudah besok nih mulai pendaftaran. Karena ada 1 minggu sampai dengan tanggal 25, jadi masih ada waktu untuk kita memantapkan, mengkonsolidasikan semua jaringan kita untuk kita umumkan tepat pada waktunya. Oke. Bung Enrico, pasangan Ganjar Mahfud sudah deklarasi, mesin politik dan juga tim pemenangan nasional Ganjar sudah bersiap untuk bekerja. Akan yakin menang 1 putaran? Mbak Sinta, tentu sebagai manusia kan kita tidak boleh over percaya diri kan. Dengan segala kerendahan hati, ya tentu kami diminta tadi oleh Ibu Ketua Umum untuk bisa memenuhi, bisa menjadi 1 putaran. Karena sebenarnya jujur saja lebih baiklah 1 putaran supaya apa? Supaya masyarakat juga tidak terlalu lama dalam masalah soal pemilihan umum, ya, baik presiden maupun DPR RI, DPRD dan juga DPD, supaya juga tuntas sehingga pemerintahan berikutnya bisa langsung mempersiapkan diri untuk bisa langsung istilahnya gaspol, langsung sakset cepat aja begitu. Itu yang kita istilahkan dengan Mas Ganjar maupun juga dengan tim. Karena apapun juga kan sebenarnya kalau secara jujur Mbak Cynthia, pemilu ini kan untuk rakyat. Rakyat yang menjadi tuan, rakyat yang menjadi panglimanya, rakyat yang akan menentukan pilihannya. Nah tentunya kan juga kita harus memikirkan supaya rakyat juga bisa cepat menerima hasilnya dan bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasa tanpa ada rasa kekhawatiran. Karena apapun juga kan tidak bisa dipungkiri yang namanya pemilihan umum pasti ada kegamangan lah, katakan seperti gitu. Saya juga bertanya kepada salah satu ahli namanya Pak Panangian Simanungkalit, kebetulan kemarin kami bersama-sama, itu menyampaikan juga banyak juga keraguan di dalam dunia properti. Properti kan salah satu yang menjadi basis juga di dalam kita melihat perkembangan pertumbuhan yang ada di dalam situasi saat ini. Seperti itu Mbak Cynthia. Dengan Cindy ya, Bung Enrico. Cindy, jadi, maaf. Mahfud MD ini kan punya basis suara NU, kemudian Jawa Timur ini yang menjadi pertimbangan, salah satu pertimbangan Mahfud MD dipilih menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Ini sepertinya Jawa Timur NU ini menjadi rebutan. Di kubunya Kang Saan ada Pak Muhaimin Iskandar yang beririsan dengan Pak Mahfud MD. Gimana strategi dari PD Perjuangan dan juga TPN Ganjar Pranowo nih? Bung Enrico. Bagaimana tadi Mbak? Maaf. Karena kan Mahfud MD ini punya ceruk suara NU dan Jawa Timur. Ini sepertinya Jawa Timur suara NU juga diperebutkan. Di kubunya Kang Saan ada Muhaimin Iskandar. Bagaimana TPN Ganjar untuk bisa memaksimalkan meraih suara NU dan Jawa Timur? Kalau kami punya satu keyakinan Mbak Siti, secara jujur kita sudah punya komunikasi hubungan yang lama dengan NU, itu dari mulai bukan baru, dari mulai zaman Bung Karno dan juga bersama pendiri NU, itu memang sudah bersama-sama dari dahulu, punya satu kesejarahan yang luar biasa, dan itu kita sadari bersama. Tetapi bukan hanya soal NU dan Jawa Timur saja, sekarang secara jujur saja Mbak Siti, bahwa saudara-saudara kita yang milenial ini kita jangan
jangan juga tidak melihat itu ya, 54,6% pemilih nanti adalah generasi milenial, generasi Y dan Z. Nah ini sangat mementingkan, pertama yang mereka sangat memperhatikan, mereka menginginkan adanya pemerintahan yang baik dan bersih, itu penting sekali. Kedua mereka, ini dari hasil survei ya, kemudian energi baru dan terbarukan, yang ketiga mengenai ekonomi, mengenai bagaimana prospek kehidupan mereka ke depan. Nah inilah salah satu kalau kami melihat apa yang diputuskan oleh Ibu Ketua Umum bersama para Ketua Umum ini juga memperhatikan hal yang seperti itu. Jadi NU, Jawa Timur, Jawa Barat juga, apapun juga, itu juga sangat penting, dan kita harus jujur akui, ini menjadi juga faktor yang penentu untuk kedepannya seperti itu. Baik, Kang Saan, bagaimana mesin politik Anies Amin bergerak setelah ada Mahfud MD yang punya suara di NU dan di Jawa Timur seperti Muhaimin Iskandar? Ya tentu kita punya kelebihan ya. Kelebihan kita yang pertama dari soal kecepatan dalam menentukan pasangan presiden, wakil presiden ya. Kita sudah deklarasikan jauh lebih awal, dan tentu dengan jauh lebih awal konsolidasi kita semakin baik dan semakin masif. Jadi dari sisi start tentu kita lebih depan lah ya gitu. Nah yang kedua dari sisi basis ya, terlepas apapun misalnya Pak Mahfud dari Jawa Timur, tapi dari sisi kekuatan ketokohan bahwa calon wakil presiden dari Amin ini Pak Muhaimin atau Caimin itu ketua umum PKB, dan memang juga basis dari mulai meniti karir dan sebagainya juga di Jawa Timur, tentu kekuatan dan ketokohan untuk menjadi magnet elektoral di Jawa Timur. Saya sih masih yakin bahwa Caimin jauh lebih kuat lah ya. Nanti kita lihat. Baik. Nah, Bung Dev dari Koalisi Indonesia Maju juga akan ikut bertarung di Jawa Timur. Nama Mahfud MD dan juga suara di Jawa Timur akan menjadi pertimbangan menentukan bacawa pres Prabowo. Ya gini, kan kita bicara untuk presiden seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya bicara grup suara ya berarti seluruh wilayah Indonesia ya harus dipertimbangkan. Dan juga memang peraturannya kan kita tidak boleh hanya menang di beberapa daerah, harus menang merata. Nah jadi tidak bisa hanya dilihat dari per provinsi, tapi harus dilihat di Indonesia secara keseluruhan. Dan maka itu pasangan yang akan kita umumkan, itu kita meyakini bahwa ini merefleksikan dan juga dapat menggait suara semaksimal mungkin dari seluruh wilayah Indonesia. Oke, apakah bacawa pres Prabowo akan diumumkan malam ini, Bung Dev? Ya, nanti pada waktunya pasti akan disebarluaskan dan juga diundang media seluruhnya. Tapi sebelum itu pasti saya akan telepon Bang Enrico dulu. Baik, kita tunggu nanti bagaimana deklarasi siapa bacawa pres Prabowo akan meramaikan peta Pilpres 2024. Terima kasih Bung Dev, Kang Saan, terima kasih juga Bang Enrico sudah bergabung. Baik, terima kasih.